Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titin Hartinalato, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 8 Tua. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya hari ini ditemani dengan rekan saya, guru IPA di SMP Negeri 8 Tua bersama Bapak Ahmad Jais Aharen. Assalamualaikum Pak Jais. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses observasi di kelas. Ya Pak, adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengamati dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Kenapa sebelum melakukan observasi kita perlu melakukan percakapan pasca observasi? Tujuannya agar proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti lebih siap dan lebih percaya diri untuk tampil pada saat jalannya proses observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, mungkin saya bisa mendengarkan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak. Terima kasih Bu. Berdasarkan pembelajaran yang saya susun, tujuan pembelajaran yang saya buat di sini yaitu siswa mampu mengamati alat-alat laboratorium dengan benar. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengetahuan peserta didik terhadap alat-alat laboratorium. Luar biasa. Berarti aspek yang ingin Bapak kembangkan di sini adalah aspek pengetahuan dari peserta didik, Pak. Nah, saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi dan model pembelajaran. Baik Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan pembelajaran siswa. Kemudian model yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem berbasis learning. Baik Pak, berarti rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode problem based learning. Ya. Betul ya Pak? Iya, baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak pakai? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan gunakan adalah LKPD atau buku siswa. Kemudian Pak, untuk penilaiannya bagaimana? Untuk penilaian di sini, misalnya saya akan menggunakan tes tertulis. Berarti Pak, penilaiannya tes tertulis. Iya, tes tertulis. Kemudian kira-kira untuk proses observasinya Pak bisa dilakukan di hari apa Pak? Nah, kebetulan saya ada jadwal hari Kamis pada jam pertama di kelas 7. Oh siap, berarti proses observasinya dilakukan di kelas 7 ya? Iya. Baik Pak, jadi nanti saya akan di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Pak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi yang akan dilakukan bersama-sama dengan pengajar praktik. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita? Untuk dapat gambaran tentang observasi dan lebih mempersiapkan diri dari sekarang Bu. Iya, luar biasa Pak. Semoga dari percakapan kita ini Bapak akan melakukan observasi di kelas dengan lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan diri untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Terima kasih Bapak sudah melakukan percakapan pra-observasi dengan saya pada hari ini. Sampai jumpa di hari Kamis dalam proses observasi. Semoga berjalan lancar ya Pak. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ada yang tahu alat-alat apa saja yang ada di laboratorium kan? Satu-satu yang bisa angkat tangan. Akbar. Apa alat-alat? Kimia. Hah? Kimia. Oke, yang lain masih ada. Diki, Mikroskop. yang lain tepuk tangan dulu untuk Diki dan apa? Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pengamatan peserta didik mampu mengamati alat-alat yang ada di laboratorium. Selesai kelompok? Sudah. Nah, di sini kelompok berapa? Oke, jadi semua kelompok sudah selesai ya, keburu kelompok satu yang duluan maju. Oke, anak-anak sebelum kita lanjut diskusi, kita melakukan ice breaking dulu. Perwakilan 2 orang. Oke, Dija sama Akbar Wansa untuk perwakilan. Ice breaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Sultan dan di samping kanan saya Diki Kilianan. Kami dari kelompok Bunga Anggrek akan mempresentasikan hasil gambar kami. Di sini kami akan presentasikan hasil gambar kami. Yang ini neraca Pegas dan termometer untuk mengukur bahan-bahan. Jadi anak-anak, setelah kita melakukan presentasi, sebelum itu upload juga baru kita semua dulu. Oke, jadi di sini ada yang bisa memberikan refleksi tentang materi kita hari ini. Oke. Materi refleksi ini adalah seperti mikroskop, termometer, gelas pengukur, dan neraca Pegas. Oke. Neraca Pegas. Oke. Apa untuk pikir ya? Anak-anak itu refleksi dari Diki. Memang untuk memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Titin Hatina Latov, CGP Angkatan 10 dari Kota Tua, SMP Negeri 8 Tua. Saat ini saya sedang bersama dengan ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sriwijaya Banyak, dan juga rekan sejawat saya yang kemarin sudah sama-sama kita melakukan
praobservasi dan juga sudah melakukan observasi, dan hari ini kami akan melakukan pasca observasi. Alhamdulillah untuk minggu kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Jadi tujuan untuk percakapan pasca observasi ini itu terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari observasi yang sudah Bapak lakukan pada hari kemarin. Saya mau menanyakan dulu Pak, bagaimana perasaan Bapak selama melakukan observasi di kelas kemarin? Terima kasih Bu untuk perasaan saya selama observasi. Pertama kali mengajar di depan dan terdapat salah satu guru yang menilai saya di belakang, jadi saya merasa masih kurang percaya diri karena ini pertama kali saya mengajar. Berarti ini salah satu kelinci percobaan yang saya berarti ya Pak. Baru pernah jadi Pak, Ibu untuk sekedar informasi Ibu jadi Pak Jais ini baru tahun pertama mengajar di sini. Jadi memang wajar sedikit gugup karena untuk tahun pertama langsung diobservasi, walaupun hanya diobservasi sama saya luar biasa. Ini juga sebagai mungkin pembelajaran untuk Pak Jais ke depan, karena untuk bulan depan rencananya akan ada observasi langsung dengan pengawas. Mungkin selanjutnya bagaimana boleh diceritakan kembali Pak bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan selama observasi kemarin? Untuk proses pembelajaran yang saya lakukan, pertama itu kita melakukan doa bersama dan menanyakan kabar siswa dan absensi juga. Adapun penyampaian tujuan pembelajaran dan menanyakan kepada siswa pembelajaran itu bagusnya modelnya seperti apa dan diferensiasi. Ya. Kemudian Pak, untuk hambatan yang mungkin pada saat pelaksanaan pembelajaran yang Bapak rasakan, hambatannya itu apa Pak? Untuk hambatan dari pembelajaran kemarin gambarnya karena belum ada kesiapan, jadi siswa belum mempersiapkan gambar-gambar yang saya berikan. Jadi untuk hambatannya itu digambar. Jadi untuk hambatannya itu ada di kontennya Pak, terkait dengan gambar-gambar dari materi yang materi yang saya sampaikan. Iya Pak, kalau hambatannya dari konten yang belum terlalu siap, mungkin Pak untuk mengurangi hambatan itu apa yang bisa Pak lakukan supaya meminimalisir kekurangan di dalam kelas? Untuk hambatan yang saya siapkan itu saya bisa memberikan menyiapkan gambar dan dari jauh hari untuk siswa. Biar siswa tahu gambar ini seperti ini dan mereka bisa melihat gambar yang saya berikan. Berarti rencana aksi yang akan Pak lakukan untuk mengurangi hambatan ini adalah menyiapkan konten dari jauh-jauh hari, menyiapkan konten supaya pada saat pembelajaran itu sudah mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini. Mungkin selanjutnya saya mohon dari Ibu Pengajar Praktik untuk memberikan penguatan. Oke, baik, terima kasih Ibu Titin sama Pak Jais selaku rekan sejawat yang diobservasi oleh CGP saya. Luar biasa dari hasil percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Titin dan Pak Jais ini. Tadi sempat saya dengar ini merupakan tahun pertama bahwa mengajar di sini, namun pada saat masuk langsung melakukan observasi, dan itu sangat luar biasa Pak, awal yang baik untuk Bapak meniti karir di sini. Nah,
Untuk pasca observasi ini dari hasil percakapan memang sangat luar biasa awal, tapi sudah jalan. Nah, nanti yang untuk yang kurang itu tinggal nanti diperbaiki saja untuk pertemuan berikut, seperti kurangnya gambar karena mungkin itu terlihat dari kesiapan masuk mengajar juga. Jadi nanti untuk pertemuan berikut Bapak bisa melengkapi sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, sehingga pada saat proses pembelajaran itu tidak mengalami kendala, karena bagaimanapun juga kita juga manusia pasti ada kekurangan. Namun sebelum melakukan observasi itu kan sudah ada praobservasi ya. Sebelum melakukan observasi sudah ada praobservasi. Nanti pada saat melakukan observasi bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang lain. Mungkin dengan Ibu Titin juga pada saat hendak melakukan observasi mungkin bisa diskusi pada awal praobservasi, sehingga pada saat observasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu saja sedikit penguatan dari saya. Tetap semangat dan sukses menyertai. Salam guru penggerak. Salam. Terima kasih. Terima kasih Pak Jais dan Ibu Titin.